Hai, welcome to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Ayu. Sebelumnya aku mau nyapa dulu nih teman-teman semua. Apa kabarnya nih malam hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, di video kemarin kita udah sempet ngebahas tentang penjelasan apa itu forex, dan kali ini kita bakal lanjut pembahasan basic forexnya, dan yang pasti bukan aku yang bahas karena di penghujung telepon aku udah terhubung dengan narasumber kita. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, jadi konsep videoku kali ini adalah podcast call tentang forex basic yang dibawakan oleh narasumber yang pastinya lebih berpengalaman. Kita langsung aja sapa nih. Selamat malam Pak Vio, gimana kabarnya nih malam hari ini? Alhamdulillah hari ini sangat baik yuk. Semoga teman-teman trader di rumah juga semuanya dalam kondisi sehat ya. Karena kalau kurang sehat akan berpengaruh terhadap fokus dalam belajar trading dan bertandingnya nih yuk. Setuju Pak, bener banget itu. Kita harus ngejaga kesehatan biar konsentrasi kita juga bisa tetap baik ya, bisa tetap nyimak materinya dengan baik. Nah, di video sebelumnya kita udah sempat ngebahas tentang forex itu apa sih. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas apa nih Pak? Kali ini kita akan membahas hal yang cukup penting, yaitu mengenai sesi market forex dan time frame. Oke, untuk mempersingkat waktu, kayaknya kita langsung aja ke materinya deh Pak. Untuk materinya silahkan Pak Vio. Oke, setelah kita mengetahui tentang langkah-langkah apa saja yang mesti kita lakukan untuk memulai bertrading di forex ataupun belajar di forex, nah kali ini saya akan membahas tentang sesi-sesi market yang ada di forex. Nah, di sini sudah ada gambar yang saya ambil dari literatur di web seputar forex. Yang untuk lebih original atau lebih lengkapnya bisa lihat di situ. Nah, di sini secara garis besar kita bisa melihat bahwa market forex itu terbagi atas 4 sesi ya, dimana yang pertama itu adalah market di sini teman-teman bisa lihat ya, market Australia, yang kedua itu adalah market Asia ya, yang ketiga itu adalah market Eropa, dan yang keempat itu adalah market Amerika. Nah, kalau kita melihat berdasarkan waktu Indonesia Barat atau di wilayah Jakarta ya, wilayah Jawa sekitarnya. Nah, teman-teman kita bisa melihat di sini bahwa di mana market misalnya Australia itu terbuka ataupun bergerak di jam 5 dini hari ya, dan tertutup di jam 2 siangnya ya. Jadi terbuka dari jam 5 dini hari, kemudian tertutup di jam 2 siang. Berikutnya di sini market Asia ya, yang dimana mengacu ke jam atau waktu yang ada di kota Tokyo, dan di sini terbuka dari jam 7 pagi dan tertutup di jam 4 sore ya. Begitupun dengan sesi market di Eropa ya, yang mengacu ke kota London. Di sini terbuka marketnya di jam 1 siang dan tertutup jam 10 malam ya. Di sesi terakhir itu di sesi Amerika terbuka di jam 8 malam dan tertutup di jam 5 dini hari ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita perhatikan dari sesi waktu ini, kenapa ada perbedaan seperti ini ya, karena ini mengacu ke dalam waktu kita. Sedangkan kalau di tempat mereka misalnya di Australia ini mulai bergerak ya, sama aja di tempat kita, yaitu mulai bergerak di jam 8 pagi ya. Nah, berarti apa? Kalau misalnya dibanding jam 8 pagi itu market mulai bergerak, karena di saat itulah kantor-kantor di negara tersebut atau di negara kita sendiri ya mulai terbuka. Jadi di saat jam kantor terbuka, disitulah juga mulai terjadinya transaksi yang ada di market ya oleh para pialang atau para trader, dan disitulah harga mulai bergerak. Makanya kalau misalnya di Australia, misalnya contoh di sini terbukanya jam 5 di negara kita, tapi kalau di negaranya dia itu sekitar jam 8 ya, seperti itu. Nah, berarti begitupun di Tokyo dan di sesi Asia ataupun di sesi Eropa ya, sehingga proses ini karena adanya perbedaan waktu seperti ini di setiap sesi market atau di setiap benua atau di setiap negara ya, ini membuat forex itu bergerak jadinya 24 jam ya, dari jam 5 terbukanya itu jadi dari jam 5 dini hari dan tertutup pula di jam 5 dini hari, yang dimulai dari terbukanya di market Australia dan berakhir itu di market Amerika, di sesi Amerika. Nah, hal
sesi market ini perlu kita tahu gunanya agar kita bisa mengukur tingkat volatilitas market di saat kita bertrading. Nah, volatilitas market itu artinya pergerakan candlestick sangat masif ya, artinya pergerakannya sangat cepat ke atas atau ke bawah, dan jangkauannya itu sangat jauh ya, artinya sampai dengan ribuan poin ya, seperti itu setiap kali bergerak, ataupun ratusan lebih ya, seperti itu. Nah, kapan terjadi volatilitas yang cukup tinggi? Di saat ada pertemuan antara dua sesi market seperti ini ya. Misalnya di jam 7 ini kita tarik garis ya sampai dengan jam 2 siang. Ini adalah pertemuan dari sesi market Australia bertemu dengan sesi market Asia ya. Nah, di saat inilah terjadi volatilitas yang cukup tinggi. Begitupun di saat sesi market Asia bertemu dengan sesi market Eropa ya. Dan seterusnya di saat sesi market Eropa ketemu dengan sesi market Amerika, maka disitulah terjadi tingkat volatilitas market atau pergerakan harga yang ada di market itu cukup tinggi. Dan makanya kita harus mengetahui ya lebih detail tentang sesi-sesi market ini. Oke, saya akan langsung ke market, ke chart ya. Oke, di sini saya berpindah ke chart ya. Di sini saya sudah membuka chart di pair Euro USD. Nah, teman-teman bisa lihat setelah kita mempelajari atau mengetahui tentang sesi market masing-masing market ya, dan fungsinya itu apa aja di dalam bertrading. Di sini kita akan lebih mengenal lagi yang dimaksud dengan time frame. Jadi kita lebih detail mengetahui tentang time frame. Nah, time frame ini fungsinya ini lebih ke waktu trading kita itu sampai berapa lama ya. Artinya kita akan dengan mengetahuinya time frame ini, pertama membantu kita di dalam analisa. Yang kedua itu kita akan bisa mengukur waktu trading kita itu sampai berapa lama ya. Dan yang terakhir itu kita bisa melihat jarak antara pembentukan candle ya, misalnya di time frame, antara time frame yang lebih besar dan time frame yang kecil ya, seperti itu. Nah, time frame ini ada beberapa macam, kita bisa lihat di sini ketika teman-teman membuka ya. Jadi time frame itu dimulai dari time frame 1 menit sampai dengan di time frame moon ya, atau 1 bulan. Teman-teman bisa buka di chart ya, di sini kelihatan. Nah, kalau misalnya M itu adalah menit ya, jadi M1 adalah 1 menit, kemudian M5 5 menit, sampai dengan M30 itu 30 menit ya. Kalau misalnya kodenya memiliki kodenya huruf H, maka itu adalah hours ya, atau dia jam, seperti itu. Kemudian begitu pula dengan W. Kalau teman-teman melihat kode W seperti kode D1, ini adalah time frame daily ya, daily one. Kemudian ada W1 yang seperti yang terbuka sekarang, itu adalah weekly atau week one ya. Dan terakhir itu adalah MN, itu adalah time frame moon, seperti itu. Nah, time frame ini juga sangat berguna di dalam kita menganalisa pergerakan market. Selain itu kita juga bisa ini menjadi acuan batas atau kebatasan dari pembentukan harga di satu waktu. Contoh misalnya ya, saya kasih contoh di time frame 1 jam ya, atau H1 hour 1 ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa harga yang bergerak berdasarkan dari adanya grafik ya, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan di mana harga bergerak misalnya naik turun. Nah, batasan waktu harga yang bergerak ini di dalam 1 jam itu akan membentuk yang dimaksud dengan candlestick ya. Dia akan membentuk candlestick, di mana candlestick ini ya acuannya adalah 1 jam ini ya. Jadi di time frame 1 jam ini, misalnya kita lihat nih candlestick bullish seperti ini, bentuknya seperti ini ya misalnya. Nah, ini berhentinya atau batas waktunya itu di 1 jam. Berbeda pula kalau misalnya di time frame yang lain, misalnya kita buka di time frame 4 jam, berarti kalau kita menemukan candlestick yang berbentuk bearish seperti ini, berarti dia terbentuknya satu candle ini terbentuknya selama 4 jam ya, seperti itu.
Jadi setiap time frame itu berbeda bentuk-bentuk candle yang terbentuk, karena dia terbentuknya itu berdasarkan grafik yang berbatas waktu ya, sesuai dengan time frame masing-masing seperti itu. Nah, ini cukup penting kita mengetahui lebih dalam tentang time frame, dan kita pun juga bisa menggunakan time frame ini sebagai acuan analisa dan bertrading, khususnya itu kalau kita misalnya ingin ingin menganalisa menggunakan multi time frame, atau di semua time frame kita gunakan untuk menganalisa ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akan lanjutkan di materi berikutnya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang sesi market dan time frame, dan mungkin dengan istilah time frame teman-teman udah nggak asing lagi, jadi seharusnya teman-teman lebih mudah menangkap pembahasan kita kali ini. Untuk materi selanjutnya kita bakal ngebahas apa nih Pak? Nah, untuk berikutnya kita akan membahas hal yang mungkin teman-teman sudah sering dengar, yaitu tentang pip dan poin. Tapi mungkin masih banyak juga yang masih awam dengan istilah itu ya Pak. Tapi tahan dulu deh Pak, kita nggak bakal bahas malam ini karena kita bakal bahas di video berikutnya. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja bincang-bincang kita di video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan baru, dan semoga ada informasi yang bisa kalian ambil dari video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Dan kalau kalian nggak suka dengan videonya, silahkan skip tanpa meninggalkan komentar negatif. Oke, see you in the next video. Bye-bye.